Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Mawada dari jurusan Ekonomi Syariah semester 4 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori Hacker All-in atau yang sering disebut teori HO dalam perdagangan internasional. Nah, teori Hacker All-in ini menjelaskan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang paling melimpah dan murah di negaranya, serta mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif langka dan mahal. Nah, faktor produksi di sini meliputi tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Teori ini dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin sebagai penyempurna dari teori keunggulan komparatif David Ricardo. Jika David Ricardo menekankan perbedaan produktivitas tenaga kerja, maka Heckscher dan Ohlin menambahkan perbedaan kepemilikan faktor produksi sebagai alasan utama terjadinya perdagangan antar negara. Nah, salah satu contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada hubungan perdagangan antar Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana Amerika memiliki keunggulan pada modal, teknologi, dan tenaga kerja terampil sehingga cenderung mengekspor produk teknologi tinggi, peralatan industri, serta jasa profesional. Sementara Tiongkok memiliki tenaga kerja yang melimpah sehingga banyak mengekspor produk manufaktur seperti pakaian, elektronik konsumen, dan berbagai barang industri. Nah, selain teori utamanya, terdapat beberapa teorema turunan yang mendukung model Heckscher-Ohlin. Yang pertama, ada teorema Stopper-Samuelson yang menjelaskan bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan pendapatan faktor produksi yang melimpah dan menurunkan pendapatan faktor yang langka. Yang kedua, ada teorema pemerataan harga. Faktor yang menyatakan bahwa perdagangan bebas dapat menyebabkan harga faktor produksi antar negara menjadi semakin seragam. Yang ketiga, ada teorema Rejinski yang menjelaskan bahwa peningkatan suatu faktor produksi akan meningkatkan output barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif. Namun, teori ini juga membahas berbagai tantangan. Salah satu yang paling terkenal adalah paradoks Leontief. Nah, penelitian Leontief menunjukkan bahwa ekspor Amerika Serikat ternyata tidak lebih padat modal dibandingkan impornya. Padahal menurut teori HO seharusnya demikian. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti kualitas tenaga kerja, teknologi, dan modal manusia juga sangat mempengaruhi perdagangan internasional. Dalam perkembangan ekonomi modern, muncul pula konsep rantai nilai global atau global value chains. Saat ini, suatu produk tidak lagi diproduksi di satu negara saja. Sebagai contoh, sebuah smartphone dapat dirancang di Amerika Serikat menggunakan komponen dari berbagai negara dan dirakit di Tiongkok. Kondisi ini membuat pola perdagangan menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan yang dijelaskan oleh teori HO klasik. Nah, meskipun memiliki berbagai keterbatasan, teori HO masih relevan hingga saat ini karena mampu menjelaskan bahwa perbedaan faktor produksi tetap menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan keunggulan komparatif suatu negara. Di mana teori ini juga menjadi landasan bagi pengembangan berbagai teori perdagangan internasional modern yang memasukkan faktor teknologi, inovasi, dan rantai nilai global. Nah, sebagai kesimpulan, teori Hacker All-in ini memberikan pemahaman bahwa perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan kepemilikan faktor produksi antar negara. Walaupun tidak dapat menjelaskan seluruh kompleksitas perdagangan modern, akan tetapi teori ini menjadi fondasi penting dalam studi ekonomi internasional dan membantu kita memahami bagaimana negara-negara membangun keunggulan dalam perdagangan global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.